kebijakan fiskal dan moneter. Sebelumnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal terlebih dahulu. Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran pemerintah dan pendapatan negara. Yang dimaksudnya itu adalah strategi pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengatur pengeluaran dan pendapatan negara dengan cara mencapai stabilitas ekonomi seperti mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan, atau mendorong pertumbuhan. Kebijakan ini melibatkan dua komponen utama. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Yang kedua, pendapatan negara. Pengeluaran pemerintah merujuk pada uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa, serta memberikan pembayaran transfer seperti subsidi dan bantuan sosial. Sedangkan pendapatan negara adalah sumber dana yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber untuk membiayai pengeluaran. Hal ini mencakup pajak, non-pajak yang digunakan untuk menutup defisit atau membangun surplus. Kita beralih ke tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan kebijakan fiskal yaitu mencakup meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, kemudian meningkatkan laju investasi, dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Sedangkan tujuan kebijakan moneter yaitu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten, kemudian mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, kemudian melakukan kontrol terhadap terjadinya siklus fluktuasi yang tinggi, yang terakhir menjaga keseimbangan di dalam neraca pembayaran eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kebijakan fiskal berfokus pada pengeluaran dan pendapatan negara, sedangkan kebijakan moneter berfokus pada pengaturan uang yang beredar oleh bank sentral. Oke, langsung saja kita lihat di layar. Peranan kebijakan fiskal yang pertama yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pendapatan negara dapat berupa pajak, bea cukai, hutang ataupun hibah, dan penerimaan bukan pajak seperti sitaan ataupun denda. Sedangkan pengeluaran negara bisa berupa belanja rutin, pembangunan infrastruktur, subsidi, dan insentif atau bantuan untuk rakyat. Yang kedua yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stimulus fiskal seperti insentif pajak atau penurunan belanja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi saat pertumbuhan ekonomi melambat. Yang ketiga yaitu mengendalikan inflasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang ataupun jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Nah, adanya kebijakan fiskal ini dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, misalnya dengan menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat. Yang terakhir, peranan kebijakan fiskal yaitu untuk meningkatkan aspek sosial. Contohnya menurunkan pajak penghasilan untuk karyawan dan dunia usaha, atau memberikan insentif pada industri tertentu seperti yang dilakukan pada saat COVID-19 3 tahun lalu. Sekarang peran kebijakan moneter. Yang pertama, peran kebijakan moneter yaitu untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi.
Kalau tadi peran kebijakan fiskal yaitu untuk mengendalikan inflasi, sekarang peran kebijakan moneter sendiri yaitu untuk menjaga inflasi atau stabilitas harga. Nah, dengan adanya kebijakan moneter ini dapat mengontrol jumlah uang yang beredar untuk memastikan inflasi tetap rendah dan stabil. Yang kedua yaitu untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menarik investasi asing, memperkuat nilai mata uang ataupun menurunkannya. Yang ketiga yaitu untuk mempengaruhi tingkat suku bunga. Kebijakan moneter dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Nah, yang terakhir, peran kebijakan moneter yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang longgar dengan suku bunga yang rendah dapat mendorong pinjaman dan investasi sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi. Contohnya, bank sentral menaikkan suku bunga acuan untuk mendinginkan perekonomian yang terlalu panas dan menekan laju inflasi. Saya akan menyampaikan studi kasus kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yang menimbulkan gejolak di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, politik, dan pasar modal. Pandemi menyebabkan ketidakpastian, turunnya investasi, meningkatnya pengangguran, dan kriminalitas. Pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pemerintahan berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia stagnan pada 2020 0%, sedangkan IMF memperkirakan kontraksi kurang dari 0,5%. BPS mencatat ekonomi Indonesia triwulan IV 2020 turun hingga 2,19%, menandakan Indonesia mengalami resesi. Pada 2021, Indonesia menghadapi varian Delta dan Omicron, namun program vaksinasi terus dipercepat. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021 mencapai 3,51% year on year, menurun dari kuartal 2 sebesar 7,07%. Akibat meningkatnya kasus COVID-19, pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekspor dan inklusi ekonomi. Kebijakan fiskal menyesuaikan pendapat dan pengeluaran pemerintah melalui APBN, termasuk pengaturan pajak dan belanja publik. Stimulus fiskal berperan mempercepat pembangunan, menjaga kestabilan saat resesi, dan meningkatkan investasi nasional. Di sisi lain, kebijakan moneter diarahkan untuk menstabilkan nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan menjaga likuiditas melalui instrumen seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka. Contohnya, penyediaan instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi rupiah dan pembebasan pajak impor bagi pelaku usaha. Dan kesimpulannya, kebijakan fiskal dan moneter merupakan alat utama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Fiskal mengatur pengeluaran dan perpajakan untuk merangsang pertumbuhan saat resesi dan menahan inflasi saat ekonomi booming. Moneter dikelola oleh bank sentral untuk mengatur uang beredar, suku bunga, dan inflasi agar tercapai stabilitas mata uang dan lapangan kerja. Sinkronisasi antara keduanya sangat penting agar kebijakan ekonomi efektif menghadapi krisis global dan resesi. Koordinasi yang baik meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan ketidakharmonisan dapat menyebabkan inefisiensi. Dengan manajemen yang kolaboratif, kedua kebijakan ini menjadi fondasi penting menghadapi kompleksitas ekonomi modern.